Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nur Syahira dari kelas D21 PGMI akan membuat tugas dari mata kuliah Ilmu Teknologi dan Komunikasi. Oke, yang pertama kita mulai dari Microsoft Word. Yang pertama yaitu membuat dokumen baru. Ketika kita membuka Microsoft Word, maka tampilannya akan seperti ini. Jika tidak ada seperti ini, maka kita ke File, lalu kita ke New, blank dokumen, baru Create. Maka akan muncul dokumen baru seperti ini. Kemudian yang kedua membuka dokumen. Yang pertama kita ke File, lalu kita ke Open, lalu akan muncul seperti ini. Maka pilih dokumen yang ingin kita buka. Misalnya kita ingin buka dokumen ini, tekan dokumennya lalu open. Maka akan muncul dokumen yang ingin kita buka. Lalu kemudian menyimpan dokumen. Caranya bisa dari Ctrl S, lalu kita ubah file name-nya, lalu save. Atau bisa dari kita tekan file, lalu kita tekan save, lalu sama seperti tadi, file name-nya kita ubah, lalu tekan save. Maka dia akan otomatis tersimpan. Kemudian mengubah jenis font. Misal di sini kita ingin buat style Al-Kifayah Riau. Kita ingin mengubah jenis font-nya. Yang pertama kita blok terlebih dahulu, klik kiri, lalu kursornya ditarik ke samping, atau bisa dari Ctrl A. Kemudian di sini di home, lalu di font-nya, di sini kita bisa mengubah bentuk font-nya. Di sini banyak terdapat macam-macam font-nya. Biasanya kalau untuk makalah yang digunakan yaitu font Times New Roman. Oke, ini bisa kita ubah ukurannya, bisa jadi 12, 14, dan seterusnya. Bisa kita tebalkan, bisa jadi mereng, bisa bergaris bawah. Oke, kemudian kita mengatur margin. Kita ke page layout, lalu margin. Di sini terdapat banyak bentuk-bentuk margin, bisa kita custom juga sesuai dengan keinginan kita. Kalau sudah nanti tinggal tekan OK. Lalu kita mengubah ukuran kertas. Kita ke page layout, lalu ke size, maka akan muncul beberapa bentuk ukuran kertas. Yang kita gunakan biasanya A4. Oke, lalu mengatur orientasi kertas. Kita ke page layout lagi, lalu orientation, kita tekan, maka akan muncul potret atau landscape. Landscape-nya seperti ini, potretnya seperti ini. Biasanya kalau untuk makalah itu menggunakan potret. Kemudian membuat dan mengedit tabel. Tabel, pertama kita ke insert, lalu kita ke tabel ini, kita akan muncul seperti ini, maka kita geser kursornya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita pengen 3 ke bawah, 4 ke samping, maka tekan 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Atau bisa juga kita tekan ke tabel tadi, kemudian insert tabel, lalu misalnya kita mau kolomnya 3, ke bawahnya ada 4. Oke, seperti ini. Kemudian kita membuat grafik. Yang pertama kita ke insert, lalu kita ke chart, lalu kalau muncul seperti ini, bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita mau ini, tekan OK, lalu akan muncul seperti ini. Di sini akan muncul Microsoft Excel-nya untuk kita membuat data. Misalnya di sini kita mau pelajaran bahasa, kemudian di sampingnya kita mau seni, kemudian di sampingnya kita mau olahraga. Di sini kelas 1, di sini kelas 2, di sini kelas 3, di sini kelas 4. Misalnya kelas 1 yang suka bahasa ada 3 orang. Kemudian yang suka seni ada 5 orang. Yang suka olahraga ada 2 orang. Kemudian kelas 2 yang suka bahasa ada 2 orang. Yang suka seni ada 4 orang. Yang suka olahraga ada 4 orang juga. Kemudian yang kelas 3-nya misalnya suka bahasa itu ada 4 orang. Yang suka seni ada 5 orang.
yang suka olahraga ada 1 orang, yang kelas 4-nya yang suka bahasa ada 5 orang, kemudian yang suka seni ada 3 orang, kemudian yang suka olahraga ada 2 orang. Oke, kemudian jika sudah, di sini kita tekan silang, maka akan muncul grafik seperti ini. Kemudian kita membuat gambar. Kita arahkan kursor di mana kita ingin menambahkan gambar, kemudian kita ke insert, lalu kita ke picture, lalu akan muncul seperti ini. Kita pilih di mana yang kita inginkan, gambar mana yang kita inginkan. Misalnya ini, kita kepingin ini, tekan gambarnya, bisa tekan 2 kali atau tekan insert. Kemudian ini karena ini besar, bisa kita atur ukurannya. Kita arahkan kursor ke titik-titiknya, lalu kita tarik ke atas. Tekan kiri lalu tarik ke atas. Oke, kemudian membuat header dan footer. Kita ke insert, lalu ke header, lalu header yang diinginkan. Misalnya kita mau alfabet ini. Kita di sini tipenya Tegas Mandiri. Oke. Kemudian kalau untuk footernya kita ke insert lagi, lalu footer. Kalau kita pilih misalnya kita mau alfabet lagi, di sini kita tekan, kita ubah menjadi tugas. Oke. Oke, jika sudah, kita membuat halaman atau nomor halaman. Kita ke insert, lalu kita ke page number, lalu kita ke bottom of page, kita pilih yang play number 2, maka akan muncul nomor halaman seperti ini. Oke, kemudian kita menampilkan ruler. Di sini sudah terdapat rulernya. Namun jika belum, kita ke view, lalu kita aktifkan show, lalu kita aktifkan rulernya. Ini kan misalnya belum teraktifkan, lalu kita aktifkan rulernya. Oke, kemudian membuat background atau watermark. Kita ke page layout, lalu ke file watermark di page background, kita tekan, dan bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita mau ini, kita tekan 2 kali, maka akan muncul watermark-nya. Di sini tutup sama grafiknya. Oke, kemudian kita pindah ke Microsoft PowerPoint. Pertama-tama ketika kita membuka Microsoft PowerPoint, maka akan muncul seperti ini. Namun jika tidak ada seperti ini, kita tekan File, lalu kita tekan New, Blank Presentation, lalu Create. Maka akan muncul dokumen baru. Kemudian kita membuka dokumen, kita ke File, lalu kita ke Open, lalu akan muncul seperti ini. Kita pilih dokumen yang akan kita buka. Kita tekan, lalu Open. Maka akan muncul dokumen yang ingin kita buka. Kemudian menyimpan dokumen, bisa dari Ctrl S, file name-nya diganti, lalu save, atau kita bisa ke file, lalu save, ubah nama filenya, lalu save. Kemudian dokumennya akan otomatis tersimpan. Lalu mengubah jenis font. Misalnya sini lagi kita tulis, Tai Al-Kifayah Riau. Sekarang kita mengubah font, kita blok lagi, di Ctrl A atau kiri, lalu tarik kursornya ke kiri. Kemudian di sini kita home, lalu font, lalu ubah fontnya. Misalnya kita mau Times New Roman lagi, akan berubah tulisannya. Di sini untuk ukuran fontnya, di sini untuk kita menebalkan, di sini untuk mereng, di sini untuk garis bawah. Oke, kemudian kita mengubah ukuran kertas. Misalnya lalu kita ke desain, terus kita ke setup, lalu di sini di size 4-nya kita ubah jadi A4, lalu oke. Kemudian mengatur orientasi kertas, di desain, lalu slide orientation, di sini bisa portrait, di sini bisa landscape. Tapi biasanya kalau PPT itu landscape. Kemudian kita membuat border. Pertama kita ke insert, lalu ke shapes. Kita pilih rectangle yang ini, kita arahkan ke pojok atas kiri. Oke, kemudian kita tarik ke pojok kanan bawah. Jika sudah, maka slide-nya akan tertutup. Lalu kita ke format, lalu shape fill, of fill. Maka akan seperti ini. Kemudian kita ke shape online, ke weight, lalu more lines. Di white-nya ini bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin tebal, misalnya 5, lalu close, maka akan terdapat border seperti ini.
kemudian membuat dan mengedit tabel. Pilih slide yang ingin kita tambahkan tabelnya, kemudian ke insert, lalu tabel, sama seperti tadi kita arahkan kursornya, misalnya kita mau 3 ke bawah, 5 ke samping, kita tekan 2 kali, maka akan muncul seperti ini. Atau kalau bisa juga dari kita tekan tabel, lalu insert tabel, misalnya kita mau kolomnya ada 4, ke bawahnya juga ada 4, lalu kita tekan OK, seperti ini. Untuk mengeditnya bisa kita tekan kanan, lalu kita insert, misalnya kita mau tambah kolomnya ke kiri, maka kita tekan ini, maka akan muncul seperti ini. Atau kalau misalnya kita ingin menghapusnya, kita tekan kanan, lalu delete rows, misalnya atau delete kolom, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita membuat grafik. Membuat grafik itu kita ke insert, lalu kita ke chart, lalu kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita mau yang ini, oke, akan muncul seperti ini. Misalnya di sini kita mau yang suka badminton, ada 53 orang. Yang suka berenang, ada misalnya 38 orang. Yang suka melukis, misalnya ada 14 orang. Yang suka voli, misalnya ada 12 orang. Berarti kalau misalnya sudah, kita tekan silang, maka akan muncul seperti ini. Misalnya kita mau pindah-pindah ke bisa. Lalu kita menambah gambar, audio, dan video. Sebelumnya kita akan menambah slide-nya dulu di home, lalu new slide. Kita pilih terserah kita mau yang mana, sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita mau yang blank, lalu seperti itu. Kemudian kita menambahkan gambar. Kita ke insert, lalu picture, lalu pilih sesuai dengan keinginan kita. Gambar mana yang ingin kita masukkan. Misalnya kita memasukkan ini, bisa kita atur ukurannya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya kita menambah video, sebelumnya kita tambah dulu slide-nya. Lalu kita masukkan videonya, kita ke insert, lalu ke media. Di sini ada video from file. Kita muncul ini. Pilih video yang ingin kita tambahkan. Kita tekan lalu insert. Maka akan muncul videonya seperti ini. Oke, kemudian kita mau menambahkan audio. Kita ke insert, lalu ke media, audio, audio from file, lalu kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Bisa kita pilih ini, lalu tekan insert, maka akan muncul audionya. Seperti itu. Kemudian kita membuat halaman. Misalnya kita ke insert, lalu kita ke header dan footer. Di sini kita slide number-nya kita aktifkan, lalu apply to all. Di sini kita bisa melihat di slide pertama ada angka 1, slide kedua ada angka 2, slide ketiga ada angka 3. Kemudian kita menambah dan menghapus slide. Menambahkan seperti tadi ke home, lalu ke new slide. Atau kalau misalnya kita mau menghapus, misalnya kita tambah dulu, kita mau yang to konten ini. Lalu misalnya kita mau menghapus lagi kan, kita tekan kursornya ke slide yang ingin kita hapus, lalu tekan kanan, lalu bisa delete slide, maka akan terhapus slide-nya. Lalu yang terakhir, sebelum yang terakhir menampilkan ruler. Kita ke view, ini saya sudah ada ruler nih. Kalau misalnya belum, kita ke view, lalu di show-nya ini ada ruler kan. Kalau misalnya kita nonaktifkan akan hilang. Kalau misalnya kita aktifkan centangnya akan muncul lagi. Design slide. Kita ke home, lalu kita ke slide-nya ini ada di layout. Bisa kita pilih kita mau yang mana. Mau yang section header misalnya. Nah, itu kemudian kalau misalnya kita mau desain slide-nya, kita ke desain, lalu di sini terdapat beberapa desain slide-nya. Misalnya kita mau yang ini, maka akan otomatis berubah seperti ini. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang Microsoft Excel. Di sini ketika kita buka Microsoft Excel, akan muncul tampilan seperti ini. Jika tidak ada, maka kita ke file, lalu kita ke new,
lalu blank workbook, lalu create, maka akan muncul dokumen baru. Kemudian untuk buka dokumen, kita ke file, lalu open, lalu kita buka dokumen yang ingin kita buka. Misalnya yang ini kita tekan, lalu open, maka akan muncul dokumen yang ingin kita buka. Kemudian kita ke menyimpan dokumen. Misalnya kita di Ctrl S, maka itu akan menyimpan dokumennya. Kita ubah file name-nya, lalu save. Kemudian kita, atau bisa dari file, lalu save, lalu ubah file name-nya, lalu save. Kemudian kita bisa ke mengubah jenis font. Misalnya di sini kita menulisnya style Kifayah Riau. Misalnya ini kan kita mau mengubah fontnya, kita blok dulu. Lalu jika udah di home, lalu di fontnya, di sini kita dapat mengubah fontnya. Misalnya kita mau Times New Roman, lalu akan berubah tulisannya. Di sini bisa untuk ukuran fontnya, di sini bisa untuk menebalkan, untuk mereng, untuk garis bawah. Lalu kita mengatur margin. Kita letakkan kursor di halaman Excel-nya, lalu kita ke page layout, lalu kita ke margin. Di sini terdapat beberapa margin, bisa custom margin juga. Kalau udah berarti tekan OK. Kemudian kita mengubah ukuran kertas ke page layout, lalu size. Di sini banyak terdapat ukurannya. Kita menggunakan yang A4. Kemudian kita ke orientasi kertas, mengatur orientasi kertas. Kita ke page layout, lalu orientation, bisa portrait, bisa landscape. Misalnya ini yang landscape, ini yang portrait. Kemudian kita memprint lembar kerja. Bisa dari Ctrl P, seperti ini. Atau bisa juga kita ke file, lalu print. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita membuat tabel. Yang pertama kita ke home, lalu format as table. Lalu misalnya kita memilih yang ini, misalnya table has headers, kita aktifkan itu. Lalu tekan OK. Atau misalnya kita mau banyak, kita blok dulu. Misalnya kita mau ke bawahnya 4, ke sampingnya 4 juga. Lalu kita ke home, lalu format as table, lalu kita pilih. Kita tekan my table has headers-nya, lalu OK. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian untuk membuat dan mengedit grafik. Yang pertama kita buat datanya dulu. Misalnya kita mau sini ada kelas 1, misalnya ada 50 orang. Kelas 2 misalnya ada 34 orang. Terus kemudian kelas 3 ada 67 orang. Lalu kita blok, kita ke insert, lalu kita ke chart, di chartnya di sini. Misalnya kita mau yang ini, kolom ini, maka akan muncul seperti ini. Bisa kita geser juga. Kemudian kita ke menambah gambar. Misalnya di sini kita menambah gambar, lalu kita insert, lalu picture, lalu pilih gambar yang ingin kita tambahkan. Misalnya kita mau menambahkan yang ini, kita tekan yang ini, lalu insert. Ini bisa kita atur besarnya. Lalu jika sudah, kita menambah dan edit worksheet. Di pojok kiri bawah terdapat seperti ini, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Di samping sheet 3 ini ada tombol seperti ini, ada simbol seperti ini, kita tekan untuk menambah sheet-nya. Lalu misalnya jika kita ingin menghapusnya, misalnya di sheet 3, kita arahkan kursor ke sheet 3, lalu lalu kanan, lalu delete, maka akan terhapus sheet-nya. Kemudian membuat lembaran secara otomatis. Misalnya di sini kita mau membuat nomor 1 sampai 10. Secara otomatisnya kita tekan dulu 1, lalu di bawahnya 2, lalu kita blok, kita arahkan kursornya ke kanan bawah sampai seperti ini. Lalu kita kiri, kita tarik ke bawah sampai ke angka yang kita inginkan. Lalu lepas. Maka seperti ini. Atau bisa juga kita membuat angka yang genap-genapnya saja. Kita tekan 2,
lalu 4, lalu kita blok lagi seperti tadi, kita arahkan kursornya seperti ini, terus kita tarik ke bawah sampai yang kita inginkan. Lalu kalau misalnya ganjil, kita tekan 1, lalu 3, lalu kita blok, kemudian kita arahkan kursornya ke sini, kita tarik lagi ke bawah, maka akan seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.